Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Maharani Trisusanti, CGP Angkatan 10. Saya hari ini ditemani oleh kepala sekolah saya, Ibu Teti Herawati Hamdi, SPG. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin mewawancara Ibu mengenai kasus di sekolah kita, Bu. Ada seorang anak dan banyak di antara mereka kurangnya mereka disiplin dalam hal segi pendingin mereka di dalam kelas, dalam hal di sekolah. Seperti contoh, mereka sering datang terlambat, kurang mematuhi peraturan, jarang mengerjakan PR, dan kurang peduli pada pakaian mereka, atribut, dan segala hal dalam pendidikan mereka. Dan itu juga kurangnya dukungan dari orang tuanya. Banyak kita jumpai dari mereka yang orang tuanya maaf kata ya Bu, dari broken home, yang orang tuanya juga dua-dua bekerja, jadi rasa peduli mereka kepada anaknya kurang. Banyak mereka kerja, faktor ekonomi juga, bapak dan mamanya berdua kerja, sama-sama kerja, jadi anaknya kurang perhatian. Jadi menurut Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengatasi kasus ini, Bu? Ya, silakan Ibu. Oke. Berdasarkan kasus yang kita tangani selama ini, setiap sekolah pasti ada kasus. Nah, ini soalnya di sekolah kita di 854 memang kasus seperti ini selalu kita jumpai, ya. Nah, memang terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus ini dikarenakan adanya tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul, di mana yang sering muncul dan yang paling banyak menurut catatan bisa dikatakan guru piket kalau di SD. Kalau di SMP biasanya guru BP atau guru bimbingan konseling hukum BK. Jadi kita di SD kita buat guru piket. Jadi sebelum kita masuk ke sekolah, ke ruangan kelas, kita bariskan dulu murid kita apel pagi. Dan sebelum ke apel pagi ada seorang penjaga pintu dan bersalaman dengan guru-guru yang ada di sekolah kita. Jadi setiap murid yang masuk harus bersalaman. Itulah yang kita buat lakukan. Cuma ada kalanya anak yang terlambat disebabkan beberapa hal. Jadi Ibu menerapkan budaya positif ya Bu di sekolah kita, dan juga bantuan dukungan dari guru. Seperti itu Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, tanya selanjutnya Bu, bagaimana kan selama ini Ibu mengatasi kasus-kasus tersebut? Pasti Ibu menjalankannya dengan mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang seperti ini kita tangani, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil kasus tersebut? Jadi selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya sebagai kepala sekolah harus bermusyawarah dengan guru-guru terlebih dahulu, dan kemudian kami ada setiap bulannya ada supervisi. Jadi setiap guru itu kita mintai keterangan siswa kita atau yang bilang kasus-kasus siswa kita, mana yang terlambat, dan berapa hari tidak datang, siapa yang tidak buat PR dan sebagainya. Kita selalu berkoordinasi dengan guru-guru. Seperti itu tadi ya Bu, dalam mengambil keputusan Ibu di sekolah. Oke baik Ibu, selanjutnya ada nih Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi kasus? Jadi tadi sesuai dengan apa yang saya lakukan, setiap bulannya ada supervisi kepada guru-guru. Di situ dikesampingkan bagaimana dengan murid kita dan berkoordinasi selalu dengan orang tua, bekerja sama dengan
ibu kantin, terus bekerja sama dengan juga penjaga sekolah, karena di mana penjaga sekolah itu penjaga pintu pagar. Kalau di SMP biasanya ada satpam. Kalau kita di SD ini yang penjaga sekolah yang mengawasi murid ketika mau pulang, ya. Seperti itu ya Bu. Berarti kita saling membantu ya Bu, sesama warga sekolah, bukan hanya guru, bukan hanya kepala sekolah, tapi semua warga sekolah seperti penjaga sekolah juga semuanya ikut Ya, serta. dibantu juga paguyuban. Jadi setiap kelas itu ada paguyuban orang tua. Jadi segala keluh kesah orang tua murid bisa disampaikan melalui wali kelas dan disampaikan kepada saya, begitu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu yang ingin saya tanya. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kasus demi kasus setiap ruangan itu selalu berbeda. Jadi selama ini yang saya buat di sekolah ini, kita buat yang istilahnya dengan istilah zaman sekarang itu kesepakatan. Jadi setiap kelas itu, setiap ruangan itu kita buat kesepakatan. Contoh, kesepakatan kita dilarang terlambat. Kesepakatan kita setiap upacara berpakaian lengkap dan sebagainya. Seperti yang Bu, jadi kita bikin kesepakatan setiap kelas ya Bu, Iya. dengan anak-anak itu, jadinya mereka tahu apa aturan-aturan yang harus dilakukan. Bagus sekali Ibu tindakan Ibu. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan yang saya rasakan selama ini, Ibu, ketika kita mau kunjungan ke rumah orang tuanya, ternyata anak itu banyak yang ya, mereka itu banyak yang broken home. Bapak mamanya sudah pisah, mungkin bapaknya keluar kota, dan anak tersebut tinggal sama nenek. Nenek tidak bisa apa-apa mengantar anaknya, cucunya ke sekolah, tinggal kasih uang jajan. Karena belum tentu pun dia sampai ke sekolah karena kurang bimbingan orang tua. Maka kita buat kesepakatan dengan orang tua murid, kita panggil paguyuban. Baik dia nanti lupa, bila tidak ada orang tuanya, kita panggillah wali. Seperti itu ya Bu, berarti ada kerjasama antara orang tua ya Bu, dalam kita menerapkan sistem peraturan kepada anak-anak. Jadi dengan kita mendekatkan diri sama anak-anak murid, sama orang tua, ini dari situ kita bisa merangkul mereka ya Bu. Bagus sekali tindakan yang Ibu ambil. Jadi kita ajak wujud orang tuanya duluan, baru kita bisa membimbing anak-anak. Selanjutnya nih Bu, apakah ada sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Menurut Ibu, ada nggak penyelesaian di mana tempatnya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk apa atau langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu jalankan? Jadi selama ini yang kita jalankan sekolah kita ini, ada kita buat perjanjian dengan orang tua murid. Misalnya dalam tiga minggu ini anak kita ini tidak datang atau terlambat, ya Ibu akan kita buat perjanjian. Ya, seperti bila anak itu tidak datang dalam 3 minggu ini, Ibu harus datang ke rumah. Bila Ibu tidak sepakat, dia Bagus sekali Ibu. Nanti kita lebih mendekatkan mereka ya Bu kepada kita melakukan kepada mereka untuk saling sama-sama kita bagaimana anak-anak itu bisa menjadi kita berikan kasih sayang kepada mereka ya Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam setiap kasus anak-anak? Nah, biasanya
dengan guru olahraga, alhamdulillah kasus yang seperti ini bisa berangsur-angsur berkurang. Berarti budaya positif di sekolah itu ada perlahan-lahan pelan-pelan ya, ada yang baik. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini bersama saya. Setelah kita selesaikan masalah anak muda kita, bagaimana kita mengatasinya sama-sama. Terima kasih ya Bu, sudah saling berbagi sama saya. Terima kasih. Saya mohon dari Bapak ada waktu mengenai kasus sekolah kita Pak. Di sekolah Pak ada terjadinya kenaikan pada nilai anak ya Pak, masalah pengambilan keputusan agar memperoleh anak itu memenuhi KKN saat pengisian rapor. Bagaimana cara Bapak agar dipenuhi dan agar anak itu Ini sering terjadi beberapa saat ada juga di sekolah kami kita ada lima harus memberikan nilai sesuai karena kadang tidak semua itu mencapai karena ini harus jadi saya sebagai sekolah kita dibawah siswa itu harus mendapat sampai jika tidak sampai ke nilai KKN atau nilai keuntungan minimal itu akan dilakukan dan dinilai jadi sesuaikan sekolah dan bagaimana caranya agar siswa itu mendapat nilai KKN jadi dilakukan nilai yang Jadi selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan nilai KKN atau bukan nilai kasus lupa ini? kita bisa melihat apa yang mana tadi kelas kita yang mana di sekolah ketika nilainya biasanya moral benar, benar, benar. Kita mulai itu benar, salah. Jadi seorang dia bisa diminta untuk membuat apa itu pasti bukan moral karena dia salah atau benar. Ketika dibina etika ini secara mulai tidak benar, secara apa ya tidak jadi belum benar ya. Jadi kita gampang saja secara benar dan secara benar. Jadi kita bisa mengidentifikasikan dengan apakah benar lawan benar atau salah benar. Jadi secara matematika menilai atau mengetahui bisa mengikuti ini berarti dari etika kualitasnya moral. Selanjutnya yang kedua, selama ini kan Pak yang sering sekolah menjalani pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Jadi terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memenuhi kewajiban. Bagaimana Bapak menjalankan? Ketika ada sebuah kasus bisa dibilang kasus kelima kita ya secara moral benar, secara nilai benar, maka langkah yang kita ambil biasanya kita mensoal setelah kita menemukan secara mendalam kita pikirkan apakah yang mana kan yang paling membawa manfaat ya, yang mana yang paling penting, yang mana yang paling bermanfaat dan membesar, atau yang mana yang prioritas. Jadi karena kita berpikir dalam dalam karena keduanya akan kita buat diskusi. Dan saya biasanya panggil
guru-guru yang tapi ya guru-guru yang memiliki pemikiran yang sama atau guru-guru yang sefrekuensi dulu ya, beberapa orang tetap dulu kita diskusi terkait dengan permasalahan tadi yang mana yang kita yang kedua setelah diskusi lakukan maka yang kedua adalah musyawarah ya, diskusi dengan ilmu yang kita anggap satu ide atau kita pendekatan yang mendukung untuk pembangunan perkembangan sekolah. Setelah diskusi baru kita bawa ke forum untuk dimusyawarahkan. Jadi semua guru, semua pendidik kita minta pendapat terkait dengan sebuah keputusan yang mana akan mengambil kita berbentuk terhitungnya kita itu yang bisa saya lakukan. Wah, sangat bagus sekali nih Pak pengambilan keputusan Bapak tadi kalau saya memusyawarahkan dapat forum dapat sekolah ambil jalan terbaik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama dalam mengambil keputusan? Tadi kayak soal itu ya dari langkah yang setelah kita dulu secara mendalam ya tadi secara mendalam kita dulu lalu kita diskusikan dulu frekuensi ya kita bertanya kepada teman-teman lain juga yang dan kita bukan hanya warga sekolah karena kita kalau terbentuk pada semua masalah yang mengambil kita walaupun kawan ya kalau pas sekolah ada enggak kondisi yang sama dari masih ada enggak dan juga memutuskan khawatir ada yang menentang peraturan jadi undang-undang kita nggak tahu kita paham bahwa itu salah yang selama ini baru yang dimasalah ketika dengan masalah itu kita semua anggota atau peserta masalah berhak untuk menyampaikan. Jadi tidak hanya sebagai satu bidang saja tapi kita cenderung tidak pendapat sehingga kami suatu itu biasanya akan tinggi dan bagaimana mengapa ini ada sebuah dua hal bahasa ini salah satunya ada dua pilihan lebih baik gitu yaitu orang taat kira-kira yang mana yang mau kita ambil bersama jadi nanti mereka semua akan memberikan pendapat lalu jadi pendapat mereka itu kita memutuskan yang mana kira-kira yang paling urgent untuk diambil menjadi sebuah kesepakatan dari setelah mereka memasukkan maka kita langsung keputusan kita rapat di sini sampaikan ke berarti keputusan kita ini hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sofyan lakukan yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? ini maksudnya Hal efektif secara mengambilkan kasus ini keputusan ketika keputusan ini kita dulu bermanfaat tidak untuk kita untuk tambahnya kan itu bukan untuk pribadi dulu tapi kita untuk siswa semuanya yang berhubungan dengan siswa bagaimana apakah keputusan ini menguntungkan bagi siswa semuanya bertumbuh kepada siswa akan efektif sebuah keputusan apabila itu bermanfaat untuk siswa itu bisa nah kalau misalnya ada yang manfaat siswa berarti enggak baik. Lalu ada nggak Pak hal apa saja yang selama ini jadi tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan dari Pak Sofyan dalam mengambil kasus-kasus dilema etika seperti ini? ketika
setiap keputusan pasti ada pro dan kontra. Jadi itu yang menjadi sebuah tantangan. Kadang sudah walaupun sudah musyawarah, sudah kita bikin rapat di kemudian hari itu pasti ada nanti yang jadi misalnya tidak sudah harapan gitu, tidak sudah harapan. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah oke, tidak dilakukan itu dia masih bingung, masih mau lagi, kenapa itu diambil untuk apa gitu masalah. Jadi ini yang menentang ketika sudah disepakati dalam rapat, tetapi ketika pelaksanaannya itu tetap juga tidak sesuai dengan rapat yang dikerjakan atau di tantangan tersendiri ya Pak. Jadi ada nggak sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak yang Bapak lakukan? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi di sekolah ya, tadi di sekolah ini ketika kita untuk mengambil keputusan pasti membutuhkan keluarga, kita harus masalah dulu, menjawabkan masalah dulu. Itu kita sudah sampai ke hal-hal yang penting dalam perkara itu. Terus itu di usaha itu bagaimana dijadwalkan. Kalau kita ada kalau rapat itu bisa juga di dalam laporan tersebut kita akan pecahkan masalahnya gitu. Faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus dilema etika? Pasti ada. Jadi di sekolah saya ini saya sangat bangga juga karena guru-guru kooperatif, pendidikan peduli, ketika ada masalah mereka juga mau turun tangan untuk sama-sama mencari solusi. Jadi semua guru itu peduli. Saya sejauh ini peduli dengan kondisi sekolah. Jadi PKN kita ada masalah mereka membantu. Jadi otomatis endik dan guru itu membantu saya dalam mengambil keputusan. Mereka bermudah untuk mengambil keputusan terbaik. Saling mendukung ya Pak ya, peduli anak-anak semuanya lah ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah saya sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Jadi yang bisa saya pelajari ketika mengambil keputusan itu jangan terburu-buru. Jadi ketika suatu hal kita putuskan terburu-buru itu biasanya tidak efektif di kemudian hari ini. Emosi apalagi itu ya. Mengambil keputusan ketika dalam kondisi yang kita tidak tenang, kondisi yang sedang adil atau kita marah, itu keputusan itu sudah tidak efektif. Jadi mengambil keputusan itu dalam kondisi yang tenang, pikiran yang tenang. Mudah-mudahan apa yang kita itu berdampak baik untuk